Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini Habib Jafar kembali menemani saya untuk memberikan pelajaran-pelajaran kebaikan yang bisa kita implementasikan di kehidupan kita sehari-hari, Habib. Dan gimanakah Habib sudah siap untuk memberikan ilmu kebaikan malam hari ini? Siap! Kaget saya. Gue perhatikan, opening udah mulai nggak sama gue loh ya. Ini sekarang gua sama Habib Jafar. Apa istimewanya dia di mata lo, Vincent? Tapi emang gini ya, kita nih udah berapa episode ya? Ya. Desta belajar agama. Baru belajar dikit, tingkahnya kadang begini. Pakaiannya lebih islami dari saya. Kadang suka gitu. Baru belajar dikit, tingkahnya songong. Memang, mungkin dia sudah bertukar peran, Bib. Tapi di Desta di dunia ini semua sudah dapat bagiannya masing-masing. Jangan suka iri hati terus. Nanti kan lu juga bakalan masuk di cerita juga di sketsa Ramadan Tonight Show. Malam hari ini langsung kita mulai, Bib, dengan sketsa Tonight Show yang nantinya Habib akan mungkin ada beberapa nilai-nilai dari... Gue perhatiin lo udah mulai... Tadi udah kan? Nanti mungkin di sketsa ini ada beberapa nilai-nilai kehidupan yang nanti Habib bisa terangkan ke kita semua. Oke, diceritakan di dalam kantor ini ada satu orang senior yang suka menggunakan jabatannya untuk semena-mena dan berkuasa atas bawahannya. Langsung saja kita tonton ceritanya. Ini dia. Hasil meeting tadi kita pagi-pagi kita harus ada solusinya. Karena kalau misalnya kita nggak ada solusinya, kita nggak pernah menemukan jawabannya. Nggak bisa. Jadi gini, menurut saya tuh kita harus... Ini kok malah ngobrol gini sih. Kita tuh gak ada kerjaan apa gimana sih? Hah? Lah ini lagi kerja, Pak. Mas Desta, kita tuh lagi bagi-bagi tugas. Mas Desta tuh harus dengerin saya dulu ya. Nggak bisa kita kayak gini terus. Kita harus mencari Dia kebetulan kantor sepi nih. Nggak gitu. Udah orang. Gue lihat-lihat, lo udah megang-megang cowok lain kayaknya. Nggak gini. Nggak gitu. Itu yang tadi. Hubungan kalian nggak kayak gitu. Terus gimana dong? Udah lah, kalau gitu beresin aja berkas-berkasnya ya. Gue tuh kebetulan juga banyak kerjaan, masih ada 3 lagi. Ayo kita kerja lah yang bener lah. Pak Desta nggak bisa gitu dong. Ini kita lagi kerja loh, bukan Rizky, menolak. mending dibantu deh recapnya gimana. Jangan kamu ngoceh sendiri, kamu juga capek nanti. Ya Bapak juga nggak bantu apa-apa, Pak. Kamu maunya apa sih? Bapak di WhatsApp nggak dibales. Loh. Enzi. Dia geli sendiri. Udah sana, kamu bantu recapnya si Enzi, Gi. Nggak mau, kita tuh bukannya nolak nih. Tapi kemarin tuh kerjaannya juga masih banyak, keteteran gitu loh. Yang ngasih, kita tuh pasti belain kerjaan yang kemarin dulu. Ya kan, Ki? Tahu, Bapak kerja dong. Jangan mentang-mentang senior lah. Mentang-mentang kita junior. Iya, tahu naikin gaji kek. Ini gokil sekali ya, udah berani ngatur-ngatur sekarang ya. Gua jujur udah 10 tahun gua di sini. Lu tau kan kepercayaan ibu bos ke gua tuh gimana, hah? Mau lo berdua gua aduin ke dia lo, hah? Biar turun jabatan lo pada, Pak, gaji lo turun. Bapak baru 10 tahun, saya 31 tahun hidup di dunia ini, Pak. Bapak minta-minta saya sih, ya nggak? Iya, tahu deh. Aduh, pokoknya besok pagi gua nggak mau tahu, udah harus selesai ya. Deadline-nya dikasih tuh, dikasih 5 hari. Oke? Jangan sampai nggak, kalau nggak gua aduin lo. Biar Pos! Ah, Bib, gimana ini, Bib? Dari cerita ini apa sih ilmu kebaikan atau pembelajaran hidup yang bisa kita ambil? Oke, ini tentang kepemimpinan yang Ya. semena-mena. Semena-mena. Sudah ada ceritanya di dalam Al-Quran. Ya. Pemimpin yang semena-mena yaitu Fir'aun. Ah. Saking pentingnya pelajaran itu diceritakan di dalam Al-Quran. Dan jasadnya Fir'aun itu yang asli Ya. itu diabadikan sampai sekarang di Mesir tuh. Bisa ditonton. Nah, kalau mau lihat yang miniatur Ya. Fir'aun, ini... dicerita. Iya, di sketsa saya. Anda kan di PAUD? Iya, oh iya di PAUD ya. Nah, ibarat kata ini museum, inilah Fir'aun 4.0. Karena Fir'aun itu adalah sifat utamanya. Quran itu ketika cerita bukan utamanya tentang tokoh, tapi sifat yang harus jadi
keteladanan untuk diikuti atau dihindari. Nah, sifat utama Fir'aun itu sombong dan semena-mena. Sehingga siapa saja yang sombong dan semena-mena, dia disebut ke Fir'aun-Fir'aunan. Nah, Pak Desta ini, dia sedang ke Fir'aun-Fir'aunan di cerita Di cerita ini. Iya, saya tidak tahu di aslinya. Bisa iya, bisa enggak. Iya. Tergantung nanti kita lihat cerita asli di rumahnya. Oke, itu dia. Kita play lagi. Play. Awas ya kamu ya. Udah bisa gerak gue sekarang. Nah. Selanjutnya apa ceritanya, Pak? Kali ini bercerita tentang orang yang lebih mementingkan keinginan dan kebahagiaan rekan kerjanya atau atasannya dibandingkan perasaan pasangannya sendiri, Bib, malah. Ini dia ceritanya. Play. Aduh, kerjaan belum pada beres ini gimana sih nih? Ya ampun. Baba, Umi dateng nih jemput Baba. Ngapain kesini sih? Gue nggak bilang-bilang dulu. Ya kan seperti biasa, ini kan udah beres jam kerjanya. Ayo kita buka bersama yuk. Saya kan udah bilang kalau udah kerja, aduh jangan kayak gitu dong. Ini Kita, kan. Baba, kok di chat gak pernah dibales? Baba tuh kemana aja sih? Beneran di kantor? Baba tuh gak pernah peduliin sama Umi deh. Ya ampun, sayang. Aku tuh kalau lagi kerja susah. Jangan kayak gitulah, ngapain sih pakai kesini segala. Ini masih jam kerja, Mam. Kan udah beres jam kerjanya, kan bisa kita. Baba mah gak pernah merhatiin Umi. Bukan gitu, Mam. Mama kan juga kerja terus nih, Mam. Mama juga sibuk. Ya, cuma nih kan papa kan lagi kerja di sini, jangan diganggu. Ini banyak kerjaan belum beres soalnya. Tapi di rumah juga bahasnya kerjaan juga. Di sini kerjaan, di rumah kerjaan. Mana waktunya buat Umi, mana? Mama pulang ke sana. Ini aku lagi kerja banyak banget, masih aduh pusing banget, Ma. Tolonglah, udah ya. Padahal udah janji loh hari ini emang mau pulang bareng. Akhirnya Umi pulang sendirian, ya udah deh. Belum ya? Pos. Ada Baba sama Ali. Alibaba. Gimana? Apa yang bisa kita petik dari kejadian ini atau cerita ini, Bib? Sebenarnya nggak ada yang bisa dipetik ya. Karena Nggak ada ya. ceritanya itu kayak nggak ada pelajaran gitu. Ya, kosong. Anggap aja saya Fir'aun, udah. Tapi gitu, Bib, pasangan yang akhirnya mengutamakan apa-apa kerja. Dari mulai di kantor sampai di rumah pun, Iya. obrolannya kerjaan terus aja. Iya, seorang yang terbaik itu kata Nabi khairunas anfa'uhum linnas, yang terbaik kepada seluruh manusia. Ya. Namun di antara seluruh manusia itu yang paling berhak untuk pertama dan utama atas kebaikan kita itu adalah keluarga li ahli. Dan ana khairukum li ahli, dan aku adalah yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan aku yang terbaik kepada keluargaku. Jadi orang muslim itu selalu adil. Dia membagi waktunya dengan baik, perhatiannya dengan baik. Ada kalau di kantor untuk kantor, saat di rumah untuk keluarga. Bahkan yang utama kata Al-Qur'an adalah ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lagian kalau kita seperti teori gelas kosong, kalau gelas kosong kita nggak ada isinya, buat ngisi ke orang lain nggak bisa. Orang yang belum baik ke keluarganya bisa diragukan ketika dia baik kepada orang lain. Jangan-jangan ada udang di balik Batu. nggak patah tuh ya. Belum mikir. Belum nyiapin. Lagi dilempar. Jadi begitu. Iya. Bukan berarti nggak boleh baik kepada orang lain. Boleh, tapi terbaik utamanya kepada keluarga dulu. Ya, lingkungan terdekat ya, Bib ya. Lingkungan terdekat. Diri sendiri, keluarga, tetangga, saudara. Benar. Malah kalau kita berpikir mau mengubah dunia, kita akan mengalami kesulitan. Tapi ketika kita berpikir untuk mengubah diri dan keluarga, bisa jadi diri dan keluarga itu menjadi inspirasi bagi dunia, seperti diri dan keluarga keluarga Imran yang menjadi inspirasi bagi dunia sejak pertama kali Al-Quran itu diturunkan hingga menjadi nama salah satu surat dan diceritakan dalam surah Ali Imran. Dia ada pembelajarannya. Oke, kalau gitu Bib, kita balik lagi ke sini, Bib. Cerita selanjutnya adalah seorang karyawan yang kerjaannya suka menjilat atasannya nih, Bib. Dan suka mencuri ide rekan kerja lainnya. Wah, ini dia nih ceritanya nih. Play. Hanya bersinar.
parah sekali, Pak. Jangan sedih. Kantor kosong lagi nih. Udah 3 hari nih. 3 hari kosong mulu, apa jangan-jangan ini pertanda ya? Hah? Iya. Sebagai seorang muslim. Kok hanya kantor? Belum ya? Belum. Lu pegangin dong. Kan Anda sudah punya istri tadi. Iya. Kenapa Anda zina? Ini ceritanya beda, ini Oh, beda beda lagi, beda. Wah kacau. Lu pegangin. Iya, maaf ya, Lu maaf. iket. Ya, bayam kali diikat. Setan kali diikat Ramadan. Gimana Pak? Saya udah bikin banyak konsep nih. Ya kan Rizky? Iya. Tadi apa aja konsep yang udah gue buat? Dia bikin konsep buat pariwisata jalan-jalan. Kalau saya konsep kuliner. Betul. Bapak bikin apa? Saya bosnya kan? Tapi pasti sudah bikin belum, Mas? Ya ampun ya belum sih, cuma gampang lah kalau gua mah. Gua bisa langsung present aja langsung ke Bu Bos. Tenang kalau gua mah. Oke. Oh gua bukan bosnya ternyata. Emang bukan, emang bos itu. Oh iya. Pak. Ada Bu Bos, Pak. Mana? Kerja. Bu, Ibu Bos silakan Bu duduk Bu. Silakan Bu. Ya Allah, Bu. Waktu Bu Bos. saya nggak, kenapa nih? Kantor kosong nih. Enggak. Ya maksudnya kan dia. Jadi gimana konsepnya? Karena saya nggak lama nih, setengah jam doang bisa nyanyi. Habis itu mau meeting lagi. Udah, Ada Bu. konsep? Beres kayaknya sih ya. Udah. Siap-siap. Beres sudah semua. Beres. Apa idenya juga udah saya share semuanya, Bu. Ya. Semuanya udah ada di Yang drive. present nanti Pak Desta. Iya. Tenang aja Bu, nih pokoknya kalau konsep itu saya senior nih. Jadi mereka ini semua juga udah saya beresin semua lah. Easy. Tapi konsepnya apa tuh? Ah konsepnya ya bagus ya. Easy konsepnya apa Ini tuh? konsepnya saya mau buat konsep jalan-jalan sambil kulineran gitu Bu. Jadi kita tuh keliling-keliling terus di beberapa kota sambil mencicipi kuliner Nusantara yang menarik dan ada di daerah tersebut Bu. Gitu. Wah, semangat sekali. Ini kayak ide kita ya, Ki? Iya. Hah? Iya, itu kayak ide kita, Pak. Gimana sih itu Bu, ide saya murni dari kepala saya Bu. Bagus ya Bu ya? Bagus banget ya konsepnya. Biasanya kalau misalnya seniornya bagus, berarti juniornya juga lebih fresh harusnya Iya, konsepnya. kamu udah diam aja dulu biar saya ngomong aja sama Ibu Bos, tenang aja. Pokoknya kalau sama saya semua beres Bu. Kerjaan, ide, semua pasti brilian tuh dari saya semua. Mereka nurut doang, ikut aja. Tapi nggak mungkin, ini perasaan aku aja atau tadi aku kayak ngomong itu deh, kamu mencuri ide aku ya? Pause. Belum. Dalam kehidupan manusia. Bapak, Pulang. Apa ceritanya sih? Baba black sheep lu. Pokoknya tenang aja Ibu Bos, kerja di sini semua beres karena ada saya sebagai senior yang akan mengayomi mereka berdua. ini bener-bener nggak adil, menurut aku sih nggak adil banget. Gitu. Jadi berarti kalian cuma tinggal bantuin bikin apa konsep, melengkapin konsepnya aja Ngebantu ya. aja, Bu. Idenya ya, Ya. ngebantuin Iya. Mas Desta ya. Itu. Pause. Baba. Ini bukan istri gue. Di mana Bib? Ini Bib, kantor kosong nih. orang yang suka menjilat atasannya, bermulut manis, berbaik hati kepada atasannya, hanya di depannya tapi di belakangnya enggak. Begitupun juga dalam hal kerjaan, sering sekali dia mencuri ide-ide orang lain untuk dirinya sendiri. Jadi itulah orang yang munafik, yang harus dijauhi. Yaitu orang yang di depannya sok baik, di belakangnya dia buruk. Ya. Nah ini berbahaya sekali karena dia menipu. Ya. Bisa menghancurkan keutuhan umat. Ini kan pemain banyak ya. Kenapa gua melulu nih tadi yang kayaknya salah mulu ya? Disebut Fir'aun lah, munafik lah. Apakah emang gua seburuk itu? Ini Anda dapat pahala loh, jadi contoh untuk jadi pelajaran Iya. buat orang lain. Susah banget bikin pengertian ke Anda. Nah, kemudian juga dalam bekerja itu seorang muslim dididik untuk ihsan. Apa itu ihsan? Bekerja dengan kesadaran Allah melihat dia. Kalau dia gak bisa menghadirkan kesadaran bahwa dia melihat Allah. Jadi dia mencari perhatiannya itu Allah karena kerjaannya itu ditujukan untuk ibadah. Walaupun bos gak ngelihat, gak ada CCTV, dia tetap kerja profesional. Dan kalau udah Allah yang ngelihat, bos pasti dibikin suka sama dia. Dia diberi rezeki terbaik oleh Allah. Walaupun sedikit tapi cukup. Karena Dan- sekarang banyaknya orang-orang takut sama CCTV daripada sama Allah ya, Bib ya? Waduh, saya kurang tahu itu.
Dan soal mencuri ide, Nabi itu sangat menghargai ide orang lain. Bahkan Nabi pernah memuji seseorang yang punya ide yang brilian tentang urusan dunianya dengan satu hadis dalam Imam Bukhari riwayatkan, antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kamu lebih mengerti bahkan daripada aku, kata Nabi, dalam urusan dunia. Misalnya Sayyidina Salman Al-Farisi ketika perang Parit, istilahnya perang Handak disebutnya, itu mengusulkan biar musuh yang kuat itu gak bisa masuk dan menyerang kita, bikin parit, digali. Dan itu berhasil. Dan akhirnya Nabi memuji Sayyidina Salman Al-Farisi karena idenya. Bukan malah sok bilang, wah ini ide saya. Atau ini memang ide kamu. Tapi kalau gak saya jalankan, gak jalan nih. Jadi Nabi itu sangat menghargai pendapat orang lain sekecil apapun. Itu dia. Play. Oke, baiklah, itu dia sketsa Ramadan. Yang dimananya ada beberapa nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil. Jangan kemana-mana habis ini. Oh iya. Kami dari Gini, Bibi, Bibi. Oh, nggak boleh ya, Bibi. Maaf. Tangannya kita kenapa hilang? Oh, ya Allah, masuk. Kami dari Sanggar Tonight Show sudah mempersembahkan sebuah sketsa yang berisi nilai-nilai kehidupan dan juga kebaikan. Berterima kasih semuanya.